Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang kedua. Dan Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan 34. Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berbeda dengan Injil-Injil lain, di mana pembaca melihat para murid secara bertahap menemukan siapa Yesus. Yohanes kali ini memberi kita waktu seminggu antara baptisan dan pesta pernikahan di Kana, di mana Yesus diberi gelar-gelar yang semakin penting oleh orang-orang yang bertemu dengannya. Ada yang mengatakan Rabi, Mesias, Putra Allah, Raja Israel. Namun mungkin yang paling penting dari semuanya adalah gelar yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis sendiri, yaitu Anak Domba Allah yang terpilih dari Allah. Anak Domba Allah mencakup dalam seluruh Injil, karena gelar ini muncul lagi pada saat penyaliban. Dan menurut Yohanes, Yesus wafat pada saat domba Paskah disembelih di bait suci. Dan hanya Yohanes yang mengutip perkataan dalam kitab suci, tidak ada satu tulang pun darinya akan dipatahkan. Yang awalnya merupakan bagian dari petunjuk untuk pengorbanan domba pada perayaan Paskah. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab Wahyu, Yesus digambarkan berdiri seperti anak domba yang seolah-olah telah dikorbankan. Oleh karena itu, ini merupakan gambaran baik tentang penderitaannya maupun sekaligus kemenangannya. Hal ini berkaitan dengan gambaran Yesus sebagai hamba Tuhan yang menderita, yang melewati penderitaan dan penghinaan menuju pada pembenaran dan kemenangan Allah. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu dalam Injil ini, Yesus digambarkan sebagai seorang tokoh yang dapat mendamaikan semua orang dengan Allah, sebagai satu-satunya orang yang dapat membebaskan manusia dari dosa. Dalam perjanjian lama, anak domba adalah lambang kemenangan yang membinasakan kejahatan. Di samping itu juga, anak domba lambang kelemah lembutan, lambang hamba yang menderita, yang tanpa suara dan penuh penyerahan diri diantar kepada kematian. Yesus mengambil fungsi domba yang dikorbankan itu. Dalam ketaatan yang sempurna kepada Bapa, Yesus telah mengorbankan hidupnya guna menghapus dosa-dosa dunia, sebagaimana darah anak domba telah meluputkan nenek moyang orang Yahudi dari kematian. Demikian pula darah Yesus yang dikorbankan di kayu salib meluputkan manusia dari kematian kekal. Pengorbanan yang telah dilakukan Yesus itu telah memulihkan hubungan Allah dan manusia. Namun, pengorbanan Yesus itu bukan melulu peristiwa yang terjadi masa lalu, melainkan peristiwa yang terjadi pada saat ini ketika sakramen Ekaristi dirayakan. Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan Ekaristi ini, kita menghadirkan kembali kurban Kristus. Hal itu berarti bahwa melalui Ekaristi, peristiwa masa lampau yakni pengorbanan Yesus di atas kayu salib bukan cuma dikenang kembali, melainkan dihidupkan kembali atau dibuat menjadi suatu kenyataan yang hidup. Karena itu,
Ketika Yesus berkata, "Inilah tubuhku," maka dia sungguh-sungguh ingin mengatakan, "Inilah aku, dan jika kamu makan tubuhku ini, maka aku akan tinggal dalam kamu." Demikian pun juga dengan darahnya. Akulah yang telah menumpahkan darah untuk kamu, supaya kamu memperoleh hidup. Karena itu, ibu bapa, saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, perayaan Ekaristi bukanlah merupakan suatu pengulangan atas perjamuan malam terakhir, melainkan satu sakramen yang membawa keselamatan kepada orang yang merayakannya. Kesaksian ini pula yang harus menjadi tugas umat Kristiani di zaman sekarang. Siapa yang mengenal nilai silih dan pribadi Yesus Kristus yang ilahi, tentu saja tidak cukup menyimpannya di dalam hati, melainkan harus mengungkapkan di dalam kesaksian hidupnya. Iman kepercayaan Kristiani mempunyai dimensi sosial yang jelas, karena Kristus memang mau menjadi penyelamat bagi semua orang. Amin.